mereka tuh nggak punya harga diri, beda dengan kita yang sudah di zaman modern seperti sekarang. Langsung tindakan yang diambil itu langsung mengubur bayi perempuan itu hidup-hidup. Baru awalan aja itu juga udah speechless banget nih ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, kelompok 3 dari Offering DF22 dalam podcast yang bertemakan feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Podcast ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi aku Sekar Arum Putri Prameswari, biasanya dipanggil Rere. Nah, di sini aku ditemani oleh rekanku nih, namanya Meisha. Meisha mungkin bisa berkenalan ya. Saya Misha Dwi Syarani, di sini kami berperan sebagai host. Nah, tentunya kami di sini ditemani oleh 3 rekan kami yang lainnya. Di sini yang pertama ada Arsyatul Nikmah. Mungkin bisa tolong dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Arsyatul Nikmah, biasa dipanggil Nikmah dari Offering DF22. Oke. Selanjutnya ada teman kami yang lainnya, yakni ada Hanum Asmiul Afifah nih. Halo Hanum, bisa mungkin perkenalan diri terlebih dahulu ya? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Hanum Azmul Afifah, bisa dipanggil Hanum. Aku dari Offering DF22. Terima kasih juga untuk rekan kami Ahmad Wafi yang sudah menyiapkan room Zoom meeting dan juga proses editing nantinya. Halo Wafi. Halo teman-teman, saya Ahmad Wafi Amal Abu Rozin, biasa dipanggil Wafi, juga berasal dari Offering DF22. Halo Wafi. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kami bakalan sharing-sharing dikit nih ya tentang apa sih feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam itu yang tadi udah disinggung sama Meisha di awal video. Nah, teman-teman yang nonton mungkin nanti bisa ikutan sharing-sharing di kolom komentar ya. Oke, bisa langsung dimulai aja ya. Oke. Kita akan mulai dari pembahasan pertama tentang perempuan dalam sejarah pra-Islam. Nah, sebelum datangnya Islam itu kan ada berbagai peradaban nih ya. Contohnya itu ada Yunani dan Romawi. Nah, kayak gimana sih potret sejarah peradaban klasik dalam memandang seorang perempuan itu? Mungkin dari Nikma bisa tolong dijelaskan ya ke teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas Yunani dan Romawi. Nah, aku di sini mau ngebahas tentang Yunani dulu nih. Kita bahas zaman Yunani dulu. Jadi di zaman Yunani itu wanita tuh nggak punya tempat buat bernapas. Kok bisa sih? Kenapa? Nah, karena pada zaman itu para wanita itu biasanya diejek. Kalau sekarang tuh biasanya ngetrennya dibully gitu ya, kayak drama-drama yang lagi ngetren akhir-akhir ini kayak di The Glory seperti itu. Nah, bahkan mereka itu juga dilecehkan. Selain itu, di kalangan bangsawan itu sendiri, perempuan itu juga disekap di dalam istana untuk dipermainkan. Kalau di kalangan bawah itu teman-teman kayak mereka tuh lebih parah lagi. Soalnya mereka itu sampai diperjualbelikan kayak budak seperti itu. Selain itu, perempuan di zaman itu tuh juga nggak punya kayak hak sipil, juga mereka nggak punya hak waris, mereka juga nggak punya hak kebebasan berpendapat seperti kita sekarang. Dan mereka itu juga berada di dalam kekuasaan penuh seorang ayah ataupun suaminya. Terus kalau aku boleh nambahin lagi nih, di zaman itu tuh kayak hubungan seksual itu tuh juga kayak bebas gitu, nggak kayak sekarang dianggap tabu seperti itu. Jadi kayak hubungan seksual yang bebas itu dianggap tidak melanggar norma-norma kesopanan. Nah, tempat-tempat pelacuran itu tuh kayak atau kalau sekarang tuh kayak PSK gitu ya, pekerja seks komersial itu tuh menjadi pusat-pusat kegiatan politik seperti itu. Kemudian kayak patung-patung tanpa busana itu tuh juga menjadi karya sastra atau sebagai karya seni yang terlihat di negara-negara barat atau di negara-negara Eropa. Nah, kalau
teman-teman lihat di museum-museum di daerah Eropa sana itu tuh sampai sekarang pun itu tuh juga masih banyak kayak patung-patung yang telanjang seperti itu. Nah, itu tuh sebagai salah satu bukti bahwa pada zaman Yunani itu kayak pekerja-pekerja seks komersial atau kalau di zaman itu tuh dinamakan dengan budak perempuan itu tuh kayak banyak banget gitu, dan mereka itu nggak digaji. Jadi kayak mereka tuh kayak harga dirinya tuh rendah banget gitu loh, kayak mereka tuh nggak punya harga diri, beda dengan kita yang sudah di zaman modern seperti sekarang seperti itu. Aduh, ternyata cukup parah juga ya. Aku juga baru tahu nih kalau pandangan wanita pada zaman Romawi itu ternyata kayak gini. Bisa buat nambah pengetahuan baru juga ya. Makasih ya Nikma. Baru awalan aja itu juga udah speechless banget nih ya. Mungkin kita bisa lanjut ke zaman Romawi nih. Kehidupan wanita tuh kayak gimana sih? Hanum bisa diceritain dikit nggak? Nah, kalau di zaman Romawi itu sebenarnya juga nggak jauh beda ya sama di zaman Yunani. Wanita itu berada di dalam kekuasaan penuh seorang ayah dan suaminya. Daya menjual, menganiaya, dan membunuh perempuan itu bukan hal yang tabu pada saat itu. Terus pernikahan dini pada saat itu juga udah menjadi hal yang biasa. Kejadian tragis yang barusan aku sebutin itu tetap berlanjut sampai abad ke-6 Masehi. Alhamdulillah. Benar-benar separah itu ya ternyata. Beruntungnya kita lahir di masa setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, aku mau nambahin dikit nih mengenai tentang zaman Nabi Muhammad. Bahkan di Arab sendiri dulu budayanya sebelum Islam atau budaya Arab pra-Islam itu seorang ayah yang melahirkan yang memiliki seorang anak perempuan itu dianggap aib loh. Jadi dulu di zaman jahiliyah ya nyebutnya, jadi zaman Arab sebelum Islam atau pra-Islam, itu seorang keluarga yang memiliki anak perempuan itu dianggap aib. Anak perempuan dianggap aib. Bahkan dulu sahabat Nabi, khalifah kita semua, Khalifah Umar bin Khattab, itu pernah melakukan hal seperti itu. Jadi Khalifah Umar ini pernah suatu ketika memiliki bayi anak perempuan, langsung tindakan yang diambil itu langsung mengubur bayi perempuan itu hidup-hidup. Jadi sebegitunya gitu loh, memiliki seorang anak perempuan itu dianggap aib. Bahkan setelah Umar bin Khattab ini memeluk Islam, dia masih menyesali perbuatannya di masa lalu yang telah mengubur anaknya hidup-hidup. Padahal ya gitu, perempuan dianggap aib. Itu sih tambahanku. Oke deh, makasih ya Wafi udah dijelasin juga. Jadi kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam itu bisa dikatakan cukup rendah gitu ya. Melihat tadi perlakuan kepada perempuan itu juga sadis banget gitu. Jadi agak kaget aja gitu. Oke. Subtopik pertama aja udah menguras emosi nih ya. Gimana nih? Udah mulai panas belum? Mungkin Meisha, kita lanjut ke topik selanjutnya aja ya, karena ini sedih banget kalau dengerin tentang wanita zaman dulu itu. Oke, sekarang kita pindah ngomongin konsep Islam tentang perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan Al-Quran. Yang kedua ada perbedaan perempuan dengan laki-laki. Dan yang terakhir apa nih Sekar? Yang terakhir itu ada hak-hak kaum perempuan. Langsung ke poin pertama aja ya. Siapa dulu yang mau ngejelasin kira-kira? Nikma aja nggak sih? Tentang prinsip kesetaraan gender ini yang dikemukakan oleh Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu mengemukakan kesetaraan perempuan sama laki-laki itu ada bermacam-macam. Nah, di antaranya itu yang pertama itu baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama hamba Allah.
Jadi baik laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama makhluk Allah. Kemudian yang kedua itu laki-laki dan perempuan itu sama-sama menerima beban taklif atau dalam artian beban dalam melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat. Jadi baik laki-laki maupun baik perempuan itu tuh mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Meskipun kebaikan atau kejahatan baik laki-laki maupun perempuan itu sebesar biji sawi atau biji sarah, Allah itu tetap akan memberikan balasan kepada mereka kelak di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga itu ada laki-laki dan perempuan itu tuh menerima perjanjian primordial. Nah, apa sih perjanjian primordial ini? Jadi dalam artian baik perempuan maupun laki-laki itu tuh menyatakan ikrar ketuhanan tanpa adanya sekutu. Jadi kayak baik laki-laki maupun perempuan itu tuh menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Tuhan yang Maha Esa sejak mereka dilahirkan ke dunia. Nah, untuk yang poin terakhir ini, untuk poin yang ketiga mungkin Hanum bisa menambahkan. Wah, kok dilimpahin gini? Oke deh, jadi yang poin terakhir itu laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri terdapat konsep-konsep kesetaraan gender yang bersifat ideal. Seperti yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13, yang mempunyai arti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, pada ayat tersebut kita bisa ketahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam raih kemuliaan di sisinya. Bahwasanya kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, dan watak kulit. Subhanallah, pada intinya Islam itu nggak ngebedain laki-laki maupun perempuan ya. Tadi pun juga sudah disebutkan bahwa Islam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak condong ke salah satu kubu aja. Kalau misalnya kita beralih ngomong-ngomong tentang perbedaan nih ya, Islam itu mengulas tentang hal ini atau enggak sih Nikma kira-kira? Kalau aku minta tolong Wafi yang jawab aja deh. Wafi coba kamu jawab pertanyaannya Skat. Oke. Pertanyaan mengenai perbedaan ya. Apakah Islam itu membahas atau mengulas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Nah, mengenai perbedaan antara perempuan dan laki-laki, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 36 yang dimana isinya itu menegaskan bahwa secara kodrat laki-laki memang berbeda dari perempuan. Nah, letak perbedaannya ini jelas kan dalam segi biologis dan fungsional. Perbedaan biologis jelas bisa dihindari karena sifat alamiah. Karena adanya perbedaan biologis tersebut maka akan mengakibatkan perbedaan fungsional. Jadi yang awalnya adanya perbedaan biologis menyebabkan terjadinya atau menyebabkan perbedaan lain di fungsional, secara fungsional. Sebagai contoh nih, kalau di perempuan ada ovum dan rahim kan dalam diri seorang perempuan yang dihasilkan dan laki-laki menghasilkan sel sperma seperti itu. Dimana jika keduanya bertemu maka akan terjadi pembuahan dan melahirkan seorang anak manusia. Seperti itu. Jadi mungkin memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibahas juga oleh Al-Quran. Tapi kan pada akhirnya mereka ini saling melengkapi seperti itu. Mungkin tambahan lain yang dari barusan Hanum. disampaikan sama Wafi. Nah, selain yang barusan disampaikan sama Wafi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dapat dilihat dalam hal membuka aurat dan pembagian warisan. Dalam kehidupan berkeluarga pun, laki-laki berperan sebagai pemimpin keluarga yang wajib memberi nafkah, sedangkan perempuan menjadi istri sebagai mitra suami dan sahabat yang harus bekerja sama dan menolong dalam urusan rumah tangga, serta mencurahkan sebuah kasih sayang. Rasulullah juga secara tegas menyuruh suami agar melakukan istri dengan sebaik-baiknya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kali ini gantian aku deh yang nanya ke Sekar tentang hak nih.
apa sih hak-hak perempuan dalam Islam yang mungkin Sekar tahu. Jadi bisa sharing-sharing kayak gitu. Nanti kan Sekar sama Meisha udah nanya-nanya kan. Sekarang boleh dong gantian aku yang nanya. Boleh sih, tapi waduh kok jadi kebalik gini ya Nikma ya. Jadi mungkin aku bakalan jawab sesuai pengetahuanku aja ya. Jadi sesuai yang aku tahu itu perempuan ini mempunyai hak-hak itu lumayan banyak ya. Contohnya itu seperti hak untuk berpolitik, hak untuk bekerja, hak untuk belajar, hak untuk berpendapat, hak sipil, bahkan wanita itu berhak untuk mengajukan cerai kepada suaminya jika suaminya itu berlaku zalim atau berbuat aniaya. Nah, yang disorot di pembahasan kita kali ini tuh kan tentang wanita yang bekerja nih ya. Nah, dalam hal ini tuh perempuan dapat bekerja dengan catatan pekerjaan itu tuh dilakukan dalam suasana yang terhormat dan tidak melanggar syariat Islam bagi perempuan itu sendiri. Jika telah menikah juga, mungkin perempuan itu harus mendapat izin dari suaminya untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Mungkin dari Meisha ada tambahan? Halo Meisha. Bisa on mic mungkin. Nah, dari sini dapat kita ketahui ya kalau Islam sangat mendukung dan memuliakan perempuan ya teman-teman. Kalau gitu, kita lanjut ke dua subtopik terakhir, yakni tentang feminisme dan disorientasi seksual atau yang sekarang terkenal dengan nama LGBTQ+. Ngomongin soal feminisme, sebenarnya apa sih feminisme itu? Oke, jadi gini, feminisme itu suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, entah di tempat kerja atau dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Atau bisa diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang melanjutkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, mengenai feminisme teman-teman, aku mau nambahin sedikit sih. Dari segi struktur katanya deh, feminisme. Kata feminisme ini berasal dari bahasa Latin, yakni femina, yang kemudian disadur dalam bahasa Inggris menjadi feminisme, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan gadis atau wanita. Kata feminisme ini kemudian digabung dengan kata ism, aliran, sehingga menjadi feminism, yang berarti keadaan keperempuanan, atau dapat pula berarti paham keperempuanan. Ini menurut Ecole dan Sadili tahun 1995. Nah, feminisme sendiri atau aliran feminisme ya adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Tadi kan sudah dijelaskan melalui pandangan Islam juga mengenai bahwasanya memang ada perbedaan antara wanita dan pria dari segi biologis dan segi fungsionalitas dan dari segi psikologisnya juga. Namun yang diperjuangkan oleh aliran feminisme ini sebenarnya bukan itu teman-teman. Kalau kita lihatnya dari segi itu, oke lah, memang ada perbedaan yang sangat jelas signifikan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang diperjuangkan oleh aliran feminisme ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh perempuan. Jadi kita kan juga nggak bisa mengelak ya kalau sebenarnya perempuan ini ya seringkali terdominasi gitu oleh laki-laki dari aspek kehidupan apapun. Sehingga inilah yang menyebabkan aliran feminisme ini ada gitu, yang untuk memperjuangkan hak-hak wanita yang sebelumnya itu ditindas atau bahkan tidak ada. Jadi ya oke lah, maksudnya perempuan itu terdominasi oleh pria dari segi fisiknya, dari segi biologisnya, dari segi
fungsionalitas dan psikologis, tapi kesempatan yang dimiliki oleh perempuan ini seharusnya itu juga sama oleh yang dimiliki oleh laki-laki, seperti itu. Jadi itu sih pandanganku tentang aliran feminisme ini. Wah, makasih banget ya ini Wafi, penjelasannya udah lugas banget nih, udah jelas. Kayaknya Wafi ini udah paham banget tentang feminisme ini ya. Tapi bentar deh, kalau nggak salah setauku itu feminisme ada 4 aliran besar nggak sih? Bener nggak ya teman-teman? Mungkin nanti bisa tolong dijelaskan ya. Lalu feminisme itu awalnya dari mana nih ya? Mungkin Nikma bisa tolong bantu aku untuk lebih tahu lagi nih. Nah, jadi bener banget nih Sekar, feminisme itu tuh melahirkan 4 aliran besar karena adanya perbedaan perspektif atau perbedaan pandangan. Untuk alirannya sendiri itu ada pertama itu ada feminisme liberal, kemudian ada feminisme marxis, kemudian ada feminisme radikal, dan yang terakhir itu ada feminisme sosialis. Nah, gerakan-gerakan feminisme ini tuh awalnya muncul di Barat, jadi di Eropa, di Inggris seperti itu. Di mana sejak zaman dahulu sampai pada awal abad modern. Nah, perempuan-perempuan pada zaman itu tuh disamakan dengan budak sama anak-anak. Kayak mereka tuh dianggap lemah baik secara fisik maupun secara mentalnya, baik secara akalnya juga. Nah, di zaman itu juga kayak padari-padari di gereja seperti itu tuh memandang wanita sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka. Karena apa? Karena kan kalau kita menengok ke sejarah Islam ya, kayak ceritanya Nabi Adam dan Hawa, jadi mereka itu menganggap bahwa kejatuhan Adam dari surga itu tuh diakibatkan karena adanya peran wanita atau peran Hawa, sehingga ketika di zaman-zaman itu peran-peran wanita itu tuh dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Jadi mereka nggak boleh kayak bekerja, mereka jarang diperbolehkan untuk berkumpul, mereka dibatasi dalam segi sosialisasi, berpolitik, mungkin dalam hal budaya atau menyampaikan ekspresi terhadap pendapat-pendapat yang mungkin akan mereka sampaikan ke khalayak umum seperti itu, Sekar. Nah, aku mau nambahin dikit nih tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Nikma. Mungkin penjelasan tadi tentang 4 pilar sudah begitu jelas ya dijelaskan oleh Nikma, tapi aku mau nambahin dikit tentang 4 pilar feminisme. Feminisme liberal itu kita mulai dari feminisme liberal ya. Jadi feminisme liberal itu adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, ini seperti yang tak jelasin sebelumnya. Jadi meskipun laki-laki dan perempuan ini memiliki perbedaan secara fisik dan biologis, tapi kesempatan yang masing-masing dari laki-laki dan perempuan ini harus sama gitu. Karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Itu untuk feminisme liberal. Sedangkan feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja menghasilkan uang dan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang juga menyebabkan wanita ini terdominasi oleh keberadaan laki-laki. Kemudian pilar yang selanjutnya adalah feminisme radikal, di mana aliran feminisme ini adalah berpandang bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah dibandingkan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid ya, menopause, hamil, sakit saat haid, bahkan melahirkan juga kan. Setelah melahirkan itu pun wanita belum selesai mengalami, ya bisa kita bilang penderitaan lah, belum menyusui, mengasuh anak dan sebagainya gitu. Semua ini yang membuat perempuan itu bergantung atau terdominasi oleh laki-laki. Itu sih tambahanku dari penjelasannya Nikmah tentang 4 pilar. Wah, ternyata perlakuan terhadap wanita di zaman dahulu tuh agak lumayan keji juga ya. Agak lebih kaget aja sih dengernya. Gimana nih Mesya, ada yang mau dikepoin lagi nggak? Mumpung waktunya masih banyak nih, jadi kita bisa bahas tentang lebih banyak lagi tentang feminisme.
Kebetulan banget nih. Aku pengen tahu gimana sih pandangan Islam tentang feminisme. Jadi, menurut Mutahari, pandangan Islam terkait feminisme yang berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan itu tidak harus bermakna bersamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Ini pertanyaan menarik sih Ini kalau mau Wafi dulu atau aku nambahin dulu? kayaknya aku dulu sih. Soalnya menarik nih pertanyaan dari Mesa. Oke. Bagaimana pandangan Islam tentang feminisme kan? Nah, aku pernah tahu kalau Islam itu pernah menyinggung tentang hal ini tentang dua hal lah. Yang pertama itu tentang perempuan yang tidak seharusnya memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki, yakni sebagai seorang pemimpin. Kan sekarang ini dewasa ini kan laki-laki memang ya dianggap sebagai figur leader gitu loh. Bagaimana dengan perempuan? Apakah figur leader itu tidak bisa diperoleh oleh seorang wanita juga? Nah, di Al-Quran ini dijelaskan di surat, koreksi kalau nggak salah di surat An-Naml, di mana menjelaskan sejarah dulu Ratu Balkis di zamannya Nabi Sulaiman. Itu kan seorang ratu yang memimpin kerajaan Sabak. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa di sini secara tidak langsung menjelaskan kalau ya boleh perempuan jadi seorang pemimpin itu boleh. Buktinya di zaman dulu pun sudah ada contoh figur pemimpin perempuan gitu. Nggak main-main lagi jadi ratu dari kerajaan Sabak kan. Kemudian hal yang selanjutnya adalah tentang bagaimana perempuan ini dipandang oleh Islam kan. Pernah ditanya oleh seorang sahabat bahwa ya Rasul, bagaimana saya ini dalam mencintai keluarga gitu. Dan Rasul itu menjawab bahwa dulukanlah mencintai seorang ibu. Bahkan Nabi Muhammad kan menyebutkan 3 kali kan, ibu, cintailah ibumu, baru cintailah ayahmu kan. Jadi ya kesimpulannya di Islam itu nggak seperti yang kenyataan ini, nggak memandang sebelah mata gitu loh untuk perempuan ini. Di Islam juga ada cara tersendiri untuk memulaikan perempuan. Itu sih pertanyaan tentang pandangan Islam tentang feminisme. Mungkin tadi Nikma mau menambahkan sesuatu. Oke, jadi gini, aku mau nambahin ke Hanum tadi ya. Kan Hanum tadi bilang kalau dari Islam itu sendiri, kesetaraan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Nah, aku mau aku mau ngejelasin dikit. Jadi, menurut buku yang aku baca, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tuh menciptakan laki-laki dan perempuan itu dalam kondisi fisik, dalam kondisi biologis dan psikologi yang beda-beda. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini tuh kemudian akan menimbulkan fungsi yang berbeda-beda pula pada diri mereka masing-masing. Jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah kalau laki-laki dan perempuan itu nggak sama, kayak kedudukannya beda gitu, enggak ya teman-teman. Jadi kayak Allah itu sudah menciptakan kodrat masing-masing, kayak perempuan itu apa, laki-laki itu apa, itu, dan memiliki porsinya masing-masing dalam kehidupan, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan bersosial. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah sangat bijaksana bahwa membedakan hak-hak dan kewajiban mereka yang sudah saya sebutkan tadi. Bahkan Islam itu sendiri juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak-hak dan kewajiban di antara mereka untuk dapat saling melengkapi. Jadi aku boleh sekalian ngasih contohnya nggak? Boleh. Tadi kan juga udah disinggung nih ya. Jadi sekalian aja mungkin dijelaskan contohnya ya, Nikma. Oke, jadi kayak contohnya itu kayak mungkin dalam suatu kehidupan rumah tangga,
hak seorang istri itu tuh merupakan kewajiban seorang suami, dan begitu juga sebaliknya. Seperti yang dinyatakan seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surah Yasin ayat 36, bahwasannya semua itu telah diatur sedemikian rupa sehingga laki-laki dan perempuan itu dapat diciptakan secara berpasang-pasangan sebagaimana atau sebagai kodrat yang semestinya, seperti itu. Wah, aku jadi tahu banyak nih tentang feminisme. Nah, sekarang kita lanjut ke topik terakhir aja deh, yakni tentang disorientasi seksual atau LGBT. Sepertinya sudah nggak asing lagi ya tentang LGBT. Iya nih Meisha, aku juga udah sering dengar-dengar tentang LGBT nih. Kan banyak banget itu kasusnya. Padahal nih ya, manusia itu kan diciptakan untuk berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya gitu loh. Jadi bukan untuk sesama jenisnya. Kamu setuju nggak ya, Meisha? Setuju banget, Sekar. Gimana nih Hanum dan Nikmah hukum disorientasi seksual dalam Islam? Tapi tunggu dulu, bentar Meisha, jangan buru-buru. Sebelum kita bahas hukumnya dalam Islam, lebih baik kita itu bahas penjelasan tentang disorientasi seksual terlebih dahulu nggak sih? Mungkin teman-teman di rumah belum ada yang tahu kan, apa itu disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Iya nggak sih Hanum? Wah, boleh deh, Kak. Jadi, gini, disorientasi seksual itu atau yang sekarang disebut LGBT itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Homoseksual atau gay dalam Islam itu disebut dengan istilah al-liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut pada zaman dahulu, yakni laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sedangkan lesbian dalam agama Islam itu disebut asihak, yang berarti perempuan melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Atau kayak sesama jenisnya gitu. Halo, suaraku kedengaran nggak ya? Dengar lebih jelas. Oke. Nah, karena barusan Hanum udah ngebahas tentang penjelasannya, sekarang aku mau nggak nambahin sih, mau ngejawab pertanyaan Meisha tentang hukumnya, tentang hukum dari LGBT menurut pandangan Islam. Pada dasarnya, LGBT atau lesbian, gay, dan seterusnya itu tuh sangat dilarang dalam Islam, atau hukumnya itu juga disebut sebagai haram. Kenapa sih dilarang atau kenapa sih haram? Pada dasarnya, karena perbuatan-perbuatan tersebut tuh termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar, dan termasuk perbuatan keji yang merusak baik itu dalam bentuk kepribadian, moral maupun agama. Nggak hanya itu juga, homoseksual atau LGBT itu tadi dan seterusnya itu tadi juga dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti contohnya HIV/AIDS, kemudian ada sifilis, kemudian ada gonorea atau yang lain-lainnya seperti itu. Bahkan ya, aku mau nambahin dikit izin. Bahkan kaum homoseksual ini sudah pernah dibahas di dalam Al-Quran. Kita tahu kan kisahnya Nabi Lut, bagaimana umatnya Nabi Lut ini diazab oleh Allah karena penyimpangan seksual. Jadi kaumnya Nabi Lut ini kan ya gitu kan, sesama jenis kan. Bahkan istrinya Nabi Lut sendiri kan seorang lesbian. Sehingga karena di samping tidak ada menguntungkannya juga menjadi seorang lesbian atau gay karena ada menimbulkan banyak penyakit itu. Ya gitu, Allah juga marah sehingga diazab kan. Kalau nggak salah bumi itu dibalikkan untuk kaumnya Nabi Lut. Gitu. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Terus kalau hukum laki-laki yang mengganti kelaminnya menjadi perempuan lalu ia menikah dengan perempuan itu gimana ya? Nah, jadi aku mau jawab pertanyaan Meisha barusan. Sebenarnya perbuatan tersebut itu dikategorikan sebagai praktek homoseksual karena pada tabiatnya itu laki-laki tetap tidak bisa diubah oleh dokter meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5885.
Wah, seru banget gak sih topik podcast kita pada hari ini? Aku sama teman-teman tentunya jadi dapat pengetahuan baru nih, dan itu banyak. Dan gak kerasa kita udah 30 menitan sharing-sharing tentang apa itu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam kali ini. Tapi maaf, seribu maaf, kali ini udah waktunya kita itu untuk pamit undur diri ya teman-teman. Meisha gimana nih? Meisha boleh tolong itu Mic-nya belum di-unmute. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau mampir nonton podcast kami hingga selesai, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi podcast hari ini. Sama-sama. Jangan lupa dengerin podcast-podcast terbaru kami selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next podcast. See you. Waalaikumsalam.